Hola, Assalamualaikum class. It's good to see you all today in our English class with me, Miss Rere. How are you today? I hope everything going well and you all ready to start our lesson today. Are you ready to study with me class? Siapkan buku catatanmu ya. Catat informasi penting yang kalian temukan dalam pembahasan kita kali ini. Tapi sebelum itu, it's better for us to start this meeting by saying basmalah and pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang saleh. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, Miss ingin bertanya dulu nih sama kelas. Have you ever, pernah gak sih kalian menulis surat untuk teman yang tinggal jauh? Mungkin di luar kota, luar pulau, atau mungkin temanmu yang tinggal di luar negeri? Jika pernah, itu berarti kalian pernah menulis personal letter atau surat pribadi. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai personal letter, kalian harus tahu dulu kalau surat itu terdiri dari dua jenis, yaitu formal letter atau surat resmi. Jenis surat yang biasanya ditujukan untuk instansi yang strukturnya bersifat baku. Dan informal letter atau surat tidak resmi, also known as personal letter, juga dikenal dengan surat pribadi. What is personal letter? Apa sih surat pribadi itu? Personal letters are letters you write to people you have already known or been familiar with, such as family member, friends, classmate, or pen pal friends. Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk orang yang sudah kita kenal atau orang yang sudah akrab dengan kita, seperti anggota keluarga, teman sekelas, atau penpal atau yang biasa kita sebut sahabat pena. Purpose of personal letter. Apa ya tujuan pembuatan personal letter itu? Tujuan pembuatan personal letter ada 4. Yang ke-1, to tell good news or bad news, untuk menceritakan berita baik atau berita buruk. To tell about experiences or activities, untuk menceritakan pengalaman atau kegiatan harian kalian. Apologizing or giving advice, meminta maaf atau memberikan saran. Dan yang terakhir, asking for help atau meminta bantuan. Ada 8 macam surat pribadi, yaitu family letter, pen pal letter, fan mail, celebration letter, farewell letter, get well letter, congratulation letter, and love letter. Kedelapan macam surat pribadi yang tadi dibedakan berdasar tujuan pembuatannya. Family letter, write to a family member to share recent news, untuk berbagi kabar terbaru dengan anggota keluarga. Pen pal letter, ditulis untuk sahabat pena. Fan mail,
Ditulis, write to someone you idolize or admire. Ditulis untuk seseorang yang kamu idolakan atau kagumi. Celebration letter. Write to acknowledge a happy and significant day or event. Untuk memberitahu rasa bahagia atau hari spesial. Farewell letter. Written to say goodbye to someone who is moving overseas. Ditulis sebagai surat perpisahan kepada orang yang akan pindah atau pergi jauh. Get well letter. Written to wish someone a speedy recovery from illness. Ditulis sebagai ucapan semoga lekas sembuh kepada teman kita atau rekan kita yang sedang sakit. Congratulations letter. Write to congratulate another person for notable achievement. Ditulis sebagai ucapan selamat kepada teman kita yang berhasil memperoleh sesuatu. Dan yang terakhir, love letter. Written to someone that you have a romantic relationship with. Jadi ditulis untuk seseorang yang mempunyai hubungan dengan kita atau seseorang yang kita cintai. Dalam surat pribadi, ada struktur yang harus kita pahami. Antara lain, address atau alamat di mana kita membuat surat. Date, tanggal pembuatan surat. Salutation and name, nama penerima surat. Dan sapaan. Introduction atau pembukaan surat. Body of letter atau isi dari suratnya, di mana kita menceritakan secara rinci atau menyampaikan tujuan kita dalam pembuatan surat ini. Closing atau penutup. Complimentary clause atau salam penutup. Dan yang terakhir, signature atau tanda tangan. Yuk kita bahas satu persatu bagian-bagian dari personal letter tadi. Address dan date yang biasa kita sebut heading of letter, terdiri dari alamat di mana kita menulis surat tersebut. Letaknya bisa di sebelah kanan dari surat atau di sebelah kiri. Begitupun dengan tanggal pembuatan suratnya. Salutation and name. Nama penerima surat dan sapaan kita kepadanya. Kalian bisa mengucapkan hello, atau assalamualaikum, atau hai. Introduction. Pembukaan surat. Biasanya pada introduction ini kita menanyakan kabar dari penerima surat. Seperti dalam contoh, how are you sweetie? Bagaimana kabarmu? Body of letter atau isi surat, di mana kita menjabarkan tujuan kita dalam pembuatan surat tersebut. Di sini, dalam contoh kita bisa melihat bahwa penulis menceritakan pengalamannya berlibur di Gili Nango Island. Dia menjelaskan bagaimana situasi yang dia alami di sana. Closing
atau penutup surat. Seperti dalam contoh, I have to go. Mom is here. I will see you soon. Selain seperti contoh yang sudah saya perlihatkan di layar, kalian juga bisa membuat penutup surat yang lain sesuai dengan kondisi kalian saat itu. Complementary clause atau salam penutup. Salah satu contohnya adalah seperti dalam contoh surat tadi, lots of love, atau yang berarti dengan penuh cinta. Signature atau tanda tangan. Bubuhkan tanda tangan dan nama jelas kalian dalam surat. Sekian dulu ya pembahasan kita hari ini. Jangan lupa untuk membaca kembali hasil catatan kalian, karena itu akan membantu kalian untuk menghadapi pertemuan kita selanjutnya. Thank you, and see you at the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.